Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baiklah, dalam kesempatan ini akan menyampaikan yaitu perintah kurban, di mana perintah kurban ini memperoleh derajat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya perintah kurban ini kita akan menikmati sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam adalah contoh puncak seorang manusia tauhid yang bersedia berkorban untuk mencapai derajat takwa. Beliau dengan rasa tulus ikhlas bersedia mengorbankan putranya Ismail, putra satu-satunya yang amat dicintai. Jika memang hal itu telah diperintahkan Allah, saudara, akan tetapi Allah yang maha bijaksana hanyalah menguji kepasrahan, ketaatan dan ketakwaan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam saja. Dari kisah Ibrahim dan Ismail kita mengerti bahwa derajat takwa hanya dapat diraih dengan pengorbanan. Bahkan Al-Quran telah mengajarkan kepada kita bahwa hewan yang kita sembelih sebagai kurban sesungguhnya merupakan simbol ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 37 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhul taqwa minkum. Yang artinya, tidaklah sampai kepada Allah daging dan darah hewan kurban itu, akan tetapi ketakwaanmu itulah yang akan sampai kepadanya. Saudara, dengan demikian Allah telah mengajarkan kepada kita bahwa manakala semakin sering kita berkurban untuk kesejahteraan umat, maka semakin kokoh dan sempurnalah ketakwaan kita kepadanya. Kesediaan berkorban demi kesejahteraan umat manusia sudah barang tentu menuntun penekanan egoisme atau ananiah kita. Tidak membiarkan egoisme itu tumbuh lepas, karena akibatnya akan membuat manusia menjadi serakah yang tidak mengenal batas-batas kemanusiaan serta cenderung melanggar norma-norma ilahiyah, norma-norma moral, dan bahkan norma-norma hukum. Saudara, manusia yang egosentris tidak saja merugikan masyarakat sekelilingnya, akan tetapi juga merugikan dirinya sendiri dengan melakukan akumulasi atau menumpukan kelezatan duniawiyah. Dia hanya terpaku pada kepentingan-kepentingan yang nista dan akan kehilangan cakrawala hidup yang lebih jauh, yaitu kehidupan yang kekal dan abadi dan kekal di akhirat kelak. Maka itu sebabnya hewan yang kita sembelih dapat kita lihat secara simbolik sebagai penyembelihan nafsu hewaniah kita, nafsu ananiah dan egosentris kita, supaya kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Agama Islam menganjurkan kepada kita semua agar suka berkurban dalam arti yang seluas-luasnya. Apa itu? Bahkan dapat kita katakan bahwa ajaran untuk suka berkurban merupakan bagian integral dari seluruh ajaran Islam. Bahkan Al-Quran mendorong kita untuk menanam watak li'itsar, yaitu kesediaan untuk senantiasa mengorbankan sebagian pentingan, rizki kita, dan kelonggaran kita untuk sesama manusia.
Bahkan menurut Al-Quran, saudara, kaum Ansor di Madinah mengorbankan sebagian kepentingan mereka sendiri untuk menolong kaum Muhajirin, meskipun kaum Ansor itu berada dalam serba keterbatasan. Ma'asyiral muslimin, mari kita semangat ihsan itu kita jadikan bagian yang tidak terpisahkan dari kepribadian kita. Semangat ihsan yang merupakan salah satu manifestasi tauhid itu, insya Allah, Allah akan menjadikan kita tetap tangguh dalam menghadapi segala masalah kehidupan. Hidup tanpa ihsan merupakan hidup yang rutin, yang cepat jenuh dan membosankan. Hidup tanpa pengorbanan untuk kepentingan umat, hidup tanpa kepentingan untuk masyarakat dan kesejahteraan bersama adalah hidup yang kering, saudara, yang steril dan tanpa manfaat. Nabi kita Muhammad SAW sebagai apa? Uswah hasanah, dari suri teladan bagi kita yang telah mengajarkan, tidak sempurna imanmu sehingga kamu mencintai saudaramu seperti mencintai dirimu sendiri. Ajaran luhur Islam ini tidak akan terlaksana manakala kita tidak memiliki semangat ihsan. Saudara, yang kita masih hidup di bawah garis kemiskinan mencapai sekitar 30% dari seluruh masyarakat Indonesia. Ini berarti bahwa mereka membutuhkan pengorbanan kita semua yang kebetulan kita dianugerahi Allah dengan berbagai kelonggaran. Mereka menanti uluran tangan kita agar dapat hidup secara lebih wajar dan lebih manusiawi. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, mari kita untuk semangat berkurban sebagaimana yang telah diajarkan Islam sangat relevan dengan masyarakat kita dewasa ini, dan untuk membantu mereka ketika tidak perlu menunggu peraturan-peraturan pemerintah atau mendambakan perubahan-perubahan struktural pemerintah atau mendambakan perubahan-perubahan struktural seperti diterorkan dalam seminar resmi. Akan tetapi marilah kita gerakkan mekanisme pemerataan dan keadilan yang telah diajarkan Islam. Agama Islam telah menuntun kepada kita untuk selalu menyerukan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar kapan dan di mana saja kita berada. Akan tetapi saudara, jangan kita lupakan bahwa sejak dahulu sampai akhir zaman, dalam setiap masyarakat pasti ada juga manusia-manusia yang kegiatan hidupnya adalah amar mungkar dan nahi mungkar, memerintahkan kejahatan dan mencegah kebajikan. Bahkan menurut Al-Quran pasti ada manusia yang menyukai tersebarnya kemaksiatan, baik yang terbuka maupun yang terselubung di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya marilah kita berdoa, semoga kita semua, saudara-saudara kita semua, muslimin muslimat yang tengah akan menunaikan ibadah haji, memperoleh haji yang mabrur. Semoga kita yang pada tahun ini belum dapat menunaikan rukun iman yang kelima dapat menyusul pada tahun yang akan mendatang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.